Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya, amin. Oke, hari ini temanya keadaan seseorang yang saat ini apa ya, yang saat ini selalu melintas dalam pikiranmu ya. Itu siapa tuh? Nggak tahu ya, saudaramu, musuhmu, atau pacarmu, atau siapa? Ya, seperti apa dia saat ini? Kita cek ya. Oke, bayangkan wajahnya dan sebut namanya dalam hatimu ya. Apa yang sedang dia rasa saat ini kepadamu? Oke, aku taruh di sini dulu. Apa yang sedang dia rasa saat ini kepada kamu? Oke guys, aku lihatnya seseorang ini ya, yang sedang kamu pikirkan, sepertinya sedang tidak berkomunikasi ya sama kamu ya, sedang ada permasalahan, yaitu dalam hubungan kamu dan dia, kamu lagi ngerasain, apa ya, lagi berantem, kayaknya cemburuan ya, kamu memiliki firasat atau, feeling kalau dia punya orang baru gitu, kalau dia dekat dengan seseorang lagi. Iya, kalau aku perhatikan dari kartu lintriknya memang betul ya. Jadi kondisinya saat ini di dalam hubungan mereka ini ya, apa ya, berantem, sering berselisih paham dalam hubungan ini, banyak keruwetan yang terjadi. Kenapa sih seperti itu di sini? Aku lihatnya, seseorang ini tuh masih memiliki perasaan yang besar sama kamu ya. Dia memang saat ini sedang dekat dengan seseorang yang baru ya guys ya, dan ini masih baru banget, dalam waktu sebulan ini mereka dekat dan sering ribut. Tetapi orang yang kamu pikirkan ini ya, apa ya, hatinya tuh gelisah, hatinya itu nggak tenang karena kepikiran kamu terus. Kenapa seperti itu? Karena masih punya perasaan yang besar sama kamu, punya keinginan untuk bisa kembali lagi. Kalau misalkan kamu saat ini berpisah, ya ini dia pengen kembali ke kamu. Tapi kalau kamu saat ini cuman lost contact aja, nggak ngobrol, nggak apa, ini dia pengen ngobrol lagi, pengen tersambung lagi sama kamu, ya. Oke, terakhir mungkin kamu sama dia berselisih paham di sini. Dia gengsi buat ngeduluin ke kamu, tapi yang jelas dia pingin banget dan kencang perasaannya, pingin ngedeketin kamu lagi, pingin deket ke kamu lagi, ya. Dan dia dengan orang barunya itu kayak nggak apa ya, nggak klik gitu ya, nggak sehati, nggak sejalan ya. Hubungannya banyak diwarnai soal uang, jadi banyak ribut mereka. Entah di sini aku lihat mungkin dari, orang barunya ini memang, maaf ya, seperti orang-orang yang bekerja di tempat, apa, di apa ya, di malam hari gitu, bekerjanya di malam hari, dan selalu di sini masalahnya soal uang atau, cemburu. Jadi mungkin, seseorang yang saat ini kamu pikirkan ini cemburu dengan pekerjaannya dia, sedangkan dia di sana, tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut karena uang besar, ya. Aku lihatnya seperti itu. Nah, saat berkonflik seperti ini, ya, seseorang ini berkonflik seperti ini dengan orang barunya, dia tuh kepikiran kamu ya, kepingin kembali lagi. Memang dia dengan orang barunya serius, serius banget. Dengan orang barunya ini dia pingin, kayak melanggengkan hubungannya ya, tetapi diwarnain terus sama cemburu, berantem terus. Jadi si doi kamu ini cemburunya parah banget. Sedangkan si orang barunya ini, nggak suka dia diatur terus ya, nggak suka dia dilarang ini itu, karena di sana, tempat dia cari uang, seperti itu. Nah, saat seperti ini dia punya masalah, dia teringat kamu ya, dia teringat dengan kamu dan dia
bingung ya, pingin saat ini tuh bisa berkomunikasi lagi sama kamu, tetapi dia gengsi untuk melakukan pendekatan lagi ke kamu. Tuh kan, dia lagi kangen banget sama kamu, bener-bener kenceng hatinya pingin balik lagi. Tetapi yang ada adalah masalahnya dia ini orangnya suka ini ya, overthinking ya. Jadi belum melakukan sesuatu tuh udah banyak, yang dipikirin, yang jelek-jelek. Jadi belum dilakuin tapi udah ngedrop duluan gitu, ngedown duluan gitu. Karena takut kamu beginilah, takut kamu begitulah. Padahal dia udah nggak tahan ya, kangen banget bahkan, eee kenceng gitu loh, pengen cari jalan agar bisa kesambung lagi sama kamu, tapi dia malah membiarkan overthinking-nya itu mempengaruhi jiwa raganya ya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Akhirnya dia diem aja di sana, ya, tidak melakukan apapun. Pikirannya terus kepikiran kamu, karena sayang banget dia nih, aku lihat dia karena udah dikecewain dengan orang barunya, terus dia balik lagi ke kamu ya, dan perasaan itu apa ya, eh apa sih, kayak menyesal, tidak apa ya, tidak pernah menghargai kamu, tidak pernah menghormati kamu sebelumnya saat kamu sudah pergi, saat kamu sudah tidak bersama dengan dia. Ya, dia mulai merasakan perasaan yang besar kepada kamu. Ya, dia ngerasain kamu perhatian, kamu itu pengertian, apalagi kalau soal finansial, soal materi, kamu tuh nggak pernah memberatkan dia, tidak pernah meributkan sampai mungkin bertengkar, berkata kasar, kamu selalu mengalah dengan hal-hal yang terjadi dalam keseharian kalian kalau saat sedang debat atau sedang berselisih paham, kamu banyak mengalah, kamu banyak mengambil tindakan untuk apa ya, untuk men-stop duluan deh, yang penting nggak banyak masalahnya itu nggak banyak keluar, nggak besar, nggak panas. Kamu bukannya tidak mau klarifikasi, kamu bukannya tidak mau apa ya, pingin bersih dengan pikiran negatif yang ada di hati kamu, yang ada di unek-unek hati kamu, pingin nanya banyak hal, tapi karena saat dibicarakan terjadi keributan besar, saat dibicarakan dia nggak bisa pelan, selalu ngegas, bikin kamu tuh, "Ya udahlah ya, yang udah ya udah, mungkin cukup aku aja yang tahu," gitu ya. Kamu banyak mengalah kayak gitu karena udah capek gitu, capeknya bukan karena kamu nggak bisa ngelawan dia, tapi kamu khawatir, kamu takut hubungan kamu tuh bener-bener rusak parah, bener-bener yang, kalau misalkan berpisah dengan cara seperti itu kamu nggak mau. Kamu banyak membiarkan, kesalahpahaman itu terjadi, kamu membiarkan, dia dengan, pandangannya, dengan asumsinya terhadap kamu, ya. Kamu hanya pergi dengan begitu sabar dan legowo, banyak mendoakan dia, semoga dia diberikan kesadaran dan pada akhirnya ya ini yang terjadi saat ini, ya. Doamu terkabulkan, doamu ijabah oleh semesta, ya. Dia tidak begitu sangat kerasan gitu ya bersama dengan orang baru. Sikapnya bener-bener ruwet saat ini, pingin banget ngedeketin kamu lagi, ngedapetin kamu lagi, tapi dia gengsi banget. Dia gengsi banget untuk bisa komunikasi ke kamu. Yuk kita cek ya, kalau perasaan rahasia terdalamnya itu dia maunya seperti apa. Di sini dia banyak pikiran, ya. Ini ke kamu ya perasaannya. Dia banyak pikiran banget saat ini. eh Hubungannya semakin lama semakin renggang, semakin jauh, bukan hanya dalam komunikasi, bahkan dengan jarak, tempat tinggal, atau kalian tuh bener-bener berjauhan dan sangat sulit untuk bisa ketemu, untuk bisa jumpain kamu gitu ya. Dia di sini, apa ya, kayak pusing ya, kayak pusing mikirin, bukan mikirin hutang, tapi mikirin kamu, karena dia masih kayak nyesel gitu loh ngelepas kamu dan dia nggak mau kehilangan kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu. Ruwet saat ini ya. Perasaan dia saat ini ruwet karena hubungan kalian yang sudah sangat jauh, tidak komunikasi, sudah renggang. Paham nggak teman-teman? Ya, apa yang dia rasa saat ini, dia merasakan sakit kepala yang teramat sangat karena dia nggak bisa tidur.
karena dia tidak bisa berpikir baik dan berpikir jernih. Kenapa? Karena pusing mikirin bagaimana caranya bisa dekat lagi sama kamu, bisa ketemu sama kamu, bisa menjumpai kamu. Setiap malam dia berpikir dalam kesendiriannya di dalam sebuah kamar atau tempat yang sepi ya, entah di mana itu kan. Dia ini tipe orang yang nggak suka berbaur dengan orang banyak. Aku bilang di sini orang yang suka menyendiri ya. Makanya kalau orang yang suka menyendiri itu biasanya punya ego yang tinggi, punya sifat yang keras, gampang marah, gampang tersinggung, ya. Kayak aleman gitu, bentar-bentar marah gitu ya. Susah kamu buat ngadepin orang yang penyendiri. Biasanya orang penyendiri itu bener-bener susah banget buat diatur atau buat diberikan jalan baik gitu, jalan kebenaran. Kamu nggak pernah punya niat buat ngatur dia, tapi dia ngerasa hidupnya tidak mau diatur, bahkan kalau kamu bawel sedikit pun kamu sepertinya sudah ngatur dia. Nah, saat ini dia nyesel dengan apa-apa yang telah kamu berbuat kepada dia ya. Jadi selama ini dia baru ngerti. Jadi ada orang yang seperhatian kamu, yang sesayang itu sama dia. Dia sangat pusing saat ini ya. Semua semua kenangan itu keluar semua. Semua yang pernah kamu lakukan ke dia itu eh, terbayang semua ya, bukan terbayang karena sengaja dibayangin, tapi dia ngerasain gitu saat ini dengan orang barunya kurang dihargai, kurang dihormatin karena orang barunya nggak bisa nurut gitu, karena dia punya ego yang tinggi juga. Jadi sama-sama tinggi tapi lebih tinggi dia ya, bukan karena dia nggak berani seseorang yang kamu pikirkan ini sama orang baru, bukan. Karena masih baru biasanya dia jaga image ya. Terus pas udah tahu keras si orang barunya, dia juga naikin nada nada suaranya lebih keras, tapi tetap aja kalah. Nah, justru dia malah terlihat kalau dia nggak dihargai oleh orang baru tersebut. Makanya dia mau melepas, mau menjauh karena ruwet dengan dia, banyak pikiran ya, beradu argumentasi yang nggak pernah sejalan sepemikiran dari awal hubungan sampai hari ini. Udah berjalan sekitar 3 bulan atau hampir lebih dari 6 bulan lamanya mereka dekat, dan sangat-sangat benar-benar sudah ketemu fisik itu sekitar 3 bulan kesini ya. Dan pada akhirnya mereka benar-benar tidak baik keadaan percintaannya. Dan saat ini orang yang sedang kamu pikirkan ini memang sama seperti kamu saat ini ya, memikirkan dia, merindukan dia, tapi kamu selalu menepis perasaan itu jauh-jauh karena kamu ingin sembuh, kamu ingin segera pergi dari masalah masa lalu, tetapi itu selalu terbayang terus. Ya, entah karena kamu di sana ada uangmu yang tersimpan, tapi kamu juga sebenarnya sudah mengikhlaskan, ya, tapi ikhlasnya kurang kenceng sehingga kamu ketarik-tarik terus ke masa lalu, ya. Dia di sini masih memiliki perasaan sayang yang sangat besar sama kamu, dan dia mencoba untuk bisa berkomunikasi pun dia udah melakukannya ya. Aku lihat dia sudah melakukan komunikasi tersebut ya. Dan aku lihat ada pemblokiran nggak? Coba aku cek dulu. Nggak ada kartu blokir, tapi dia yang memang sudah berusaha untuk komunikasi ke kamu. Oh, no, tidak. Jadi teman-teman maaf ya, dia belum melakukan pendekatan dengan cara berkomunikasi. Ini baru perasaan ya, yang dia rasa saat ini ingin dekat dengan kamu, ya, masih ingin jalan atau bisa kembali lagi ke kamu, masih pingin sama-sama dengan kamu gitu ya, mau merajut kembali tali kasih, cinta kasihnya kalian ini. Dia masih pingin memperbaiki lah gitu hubungan yang sudah rusak kemarin. Tetapi harapannya itu cuman dia rasa aja ya. Dia banyak gengsi di sini teman-teman. Dia hati-hati karena dia selalu memantau kamu sebelum dia mau mengatakan atau maju ke kamu. Dia mau ngecek dulu kamu sekarang keadaannya gimana, sedang sama siapa, dan bagaimana kalau nanti dia seandainya berkomunikasi baik enggaknya gitu. Jadi banyak pertimbangan. Istilahnya begitu. Tapi kalau aku lihat sih lebih ke gengsi gitu, lebih ke gengsi. Jadi dia gengsinya tinggi, makanya dia banyak pertimbangan gitu. Padahal dia hampir benar-benar kehilangan kamu. Kalau aku lihat ya, dia hampir benar-benar kehilangan kamu.
Tetapi kamu di sini belum kemana-mana, masih stay dan fokus pada karirmu. Karena aku lihat karirmu semakin lama semakin naik ya, sedikit demi sedikit perubahan ekonomimu ya, mentalmu mulai mulai tertata rapi dan mulai bisa terorganisir. Dan ya, aku lihat sih berhasil ya kamu melewati kesulitan. Meskipun hati kamu ini dan perasaan kamu ini masih kepikiran dia. Ya, wajar karena kamu sudah sudah menginjak hubungan ini sudah sekitar mungkin 2 tahun lamanya, 1 tahun lebih ya ke atas ya. Dan nggak main-main ya, effort kamu juga sangat besar sama dia. Makanya sulit buat kamu untuk bisa ngelupain dia yang 2 tahun bersama, setahun bersama dengan kamu. Oke, di sini inisial orang yang kita maksud saat ini ya. Teman-teman nggak usah ngelakuin apapun. Kalau memang dia sayang pasti dia akan datang untuk komunikasi. Tapi kalau memang sudah ada perasaan atau kamu ngerasain energi yang besar di hati kamu menggebu-gebu untuk menghubungi dia duluan, ya so nggak apa-apa sih, fine-fine aja ya. Karena biasanya kan hati itu di dalam kalbumu, di dalam kalbu kita tuh ngasih tahu kan kalau orang ini bener-bener lagi putus asa atau lagi butuh sesuatu, kamu paham gitu. Karena aku rasanya kamu masih ngerasain getarannya dia gitu ya. Yang mana kamu juga selalu mendoakan dia sih, aku lihat ya, tidak lepas dari sering mengadu ya. Mengadu di sini bukan mengadu sakit, tapi mengadukan isi hati kamu kepada dia, bahwa kamu saat ini sedang merindukan dia ya, sedang mendoakan dia untuk kebaikan dia, untuk masa depannya dia. Bukan tentang kehancuran, tapi kamu pingin dia baik-baik aja. Meskipun saat ini kamu nggak mendapatkan dia gitu ya dengan sempurna, dengan utuh, tapi kamu sudah ikhlas gitu ya. Makanya ikhlasnya belum penuh, jadi belum lupain dia 100%. Teman-temanku semuanya, kita lihat ya. Kita lihat zodiaknya ya, sebentar. Ada Virgo, Sagittarius, Aquarius, Virgo lagi, Aries, Cancer, Leo, Gemini, Aries, Aquarius, dan Capricorn ya teman-teman semuanya. Untuk pembacaan hari ini, keadaan dia saat ini ya, entah kamu rasanya apa pada saat menonton video ini, entahkah rasa ini buat dia atau buat seseorang yang kamu benci ya. Ini yang sebenarnya terasa di dalam batinnya buat kamu ya. Belum ada pergerakan, belum ada sinyal kuat untuk bergerak ke kamu. Tidak juga. Aku lihat kalau di kartu tarot juga bagus-bagus kok ya. Di sini harapan dia memang saat ini selalu mendoakan untuk kebahagiaan kamu ya ke depan. Dia pingin kamu juga baik-baik aja dalam segala hal, dalam segala urusan. Apapun yang terjadi dengan kamu di masa lalu, dia juga mendoakan semoga kamu bisa memaafkan dan bisa sembuh dari luka masa lalu. Dia juga mau tegasin bahwa dia masih mencintai kamu dan dia masih menunggu kamu ya. Dia tidak beranjak kemanapun saat ini, meskipun kamu tahu dia sudah punya orang baru dan kamu mengatakan bahwa dia sangat mencintai orang tersebut, padahal dia sangat memperdulikan kamu
ya. Orang yang paling sangat dia pedulikan, yang paling sangat dia inginkan saat ini adalah kamu, ya. Saat ini dia hanya bisa diam, introspeksi diri atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan, ya, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dia mulai memahami tentang kamu dan bagaimana perjalanan kamu saat dulu kalian bersama, ya. Dia menyesali hal tersebut, ya. Dia dalam rasa di hatinya memang akan berkeinginan untuk bisa menghubungi kamu dalam waktu dekat ini, ya. Dia ingin menawarkan lagi hubungan kerjasama atau apapun bentuknya, yang penting bisa bersama dengan kamu. Tetapi untuk saat ini dia memang sedang memikirkan hal tersebut, ya, memikirkan baik buruknya bagaimana kedepannya nanti. Dan dia juga tidak mau berlama-lama memutuskan sesuatu, meskipun dia saat ini diam dan terlihat tidak ada gerakan kepadamu, tapi yang sebenarnya yang harus kamu tahu bahwa dia sangat tulus mencintaimu, dan itu benar-benar tulus saat dia merasa sudah tidak dekat dengan kamu. Dia mulai merasakan cintamu begitu besar kepada dia, dan saat inilah dia merasakan bahwa dia sangat mencintai kamu dan bahkan lebih besar dari kamu mencintai dia. Ya, dia di sini merasa aman, tentram, damai, tenang karena dia selalu melihat dan memperhatikan kamu dari kejauhan. Tidak ada perubahan pada dirimu, kamu masih seperti yang sama yang pernah dia kenal sebelumnya, dan dia merasa bahagia dengan kondisi kamu saat ini. Tidak berubah 100%, tidak berubah dalam bentuk apapun, justru kamu menjaga apa yang paling dia tidak suka dan dia sukai, ya. Dia selalu melihat kamu meskipun pilihan banyak, ya, saat ini yang ada di sisi dia, yang ada di dekat dia, tetapi dia tetap memilih kamu karena mereka hanyalah teman atau menganggapnya itu biasa saja, tetapi dia lebih memegang kamu dan bahkan dia menginginkan kamu untuk kembali, dan dia akan melakukan usaha tersebut agar kamu bisa kembali lagi kepada dia, ya. Mau besar mau kecil nanti hasilnya gitu, ya, mau berhasil atau tidak hasilnya, tetapi setiap usaha pasti akan memperlihatkan hasil. Makanya dia akan tetap usaha segimanapun susahnya, ya, sekecil apapun hasilnya, yang penting dia bisa memberikan apa ya, memberikan informasi kepada kamu bahwa dia tidak pernah meninggalkan kamu. Untuk kali ini, untuk beberapa bulan belakangan ini kalian berpisah adalah mungkin karena ujian, ya. Dia bilang seperti itu, ujian dalam kehidupan percintaan kalian. Jadi dia mengatakan tidak perlu khawatir, ya. Dia tidak pernah berpaling dari kamu. Bahkan jika ada yang mau mendekat dengan dia, dia tidak akan pernah lagi berikan tempat atau sisinya untuk orang lain, karena di sisinya itu saat ini hanya buat dirimu seorang, ya. Meskipun kecil, meskipun sangat nihil, meskipun mungkin kamu tidak akan menjawab, tapi dia percaya kamu akan melihat semua perjuangannya dan kamu akan melihat dia sebagai orang yang mencintai kamu juga. Seperti itu teman-teman semuanya, ya. Itu dari kartu tarotnya. Oke semuanya, kalau saat ini teman-teman ada yang mengalami hal tersebut dan belum ada reaksi, ya, bukan ini halu, tetapi tidak semua orang bisa resonate, ya, dengan hal ini, dengan pembacaan ini. Semua bisa diketahui kalau kamu bisa personal reading, ya. Tetap semangat, jaga mental, jangan pernah nyakitin orang karena semua itu akan kembali kepada diri kita. Oke? Tetap semangat, bye bye semuanya. I love you. Dah.